Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 golongan manusia yang selalu didoakan malaikat. Sebagai umat muslim, kita meyakini bahwa malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah SWT untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Salah satu tugas penting malaikat adalah mendoakan manusia. Mereka berdoa untuk kebaikan dan keberkahan bagi orang-orang yang layak menerima doa mereka. Kali ini akan kami sampaikan 10 golongan manusia yang selalu didoakan oleh malaikat sebagai pengingat akan pentingnya mengembangkan sifat-sifat yang dapat membuat kita termasuk dalam golongan tersebut. Yang pertama, orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Golongan yang didoakan malaikat adalah orang yang tidur memiliki wudhu atau bersuci. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya. Dalam pakaiannya, dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar. Kemudian golongan yang kedua yaitu orang-orang yang berada di shaf barisan depan di dalam sholat berjamaah. Orang yang berada di barisan pertama saat sholat berjamaah akan mendapatkan banyak keutamaan. Di antara keutamaannya itu, ia akan selalu didoakan oleh para malaikat. Kemudian, golongan yang ketiga adalah orang-orang yang sholat subuh dan asar berjamaah. Sholat berjamaah subuh dan asar memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan. Di antaranya yaitu berkumpulnya malaikat. Saat itulah malaikat menjadi saksi dan mendoakan orang-orang yang sholat berjamaah subuh dan asar. Kemudian golongan yang keempat yaitu orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Orang yang setelah sholatnya duduk kemudian berzikir dengan nama Allah SWT, maka ia termasuk dalam golongan yang didoakan para malaikat. Yang kelima, mengucap amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Dalam sholat berjamaah, setelah imam selesai membaca surat Al-Fatihah, maka semua makmum akan mengucapkan amin. Saat itulah para malaikat pun ikut mengaminkan bersama makmum lainnya. Keenam, adalah golongan orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, "Amin," dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Darda, Sahih Muslim 2733. Kemudian selanjutnya golongan yang ketujuh yaitu golongan orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Orang yang duduk dalam keadaan suci kemudian ia menunggu waktu sholat, maka orang tersebut merupakan golongan yang didoakan malaikat. Kemudian yang kedelapan yaitu golongan orang-orang yang bersedekah. Golongan selanjutnya yang didoakan oleh para malaikat adalah orang yang bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali 2 malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak.' Dan lainnya berkata, 'Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit, bahlil.'
Bagil, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Sahih Bukhari 1442 dan Sahih Muslim 1010. Kemudian selanjutnya golongan yang ke-9, yaitu golongan orang yang sedang menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit ternyata memiliki keutamaan dan akan diberikan pahala oleh Allah SWT. Para malaikat pun akan mendoakan orang yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Kemudian yang terakhir, yaitu golongan orang yang sedang makan sahur. Makan sahur ternyata memiliki keutamaan yang jarang diketahui orang, yaitu mendatangkan berkah dan pahala. Selain itu, orang yang makan sahur juga akan didoakan oleh para malaikat. Karenanya, pada saat itu dianjurkan untuk memperbanyak berdoa. Demikian, itulah golongan orang-orang yang didoakan malaikat yang jarang diketahui oleh kita semua. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua, semoga saudaraku semua diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.